Hai riding, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga disehatkan jasmani dan rohani, amin. Oke cuy, jadi hari ini saya mau balik ya. Wanci hujannya lama gede cuy. Jadi hari ini saya mau balik habis dari kampus ya. Dan ini kondisi hujan cuy. Gila, anjir. Ya Allah, berhentikan dulu hujan sebelum saya sampai rumah. Oke cuy, jadi hari ini saya tuh mau ya sedikit membahas ya sejarah dari si Minami ini di tengah hujan nih cuy. Jadi gimana si Minami ini bisa sama saya ya gitu. Oke, jadi awalnya tuh si Minami ini kenapa bisa sama saya. Jadi ini tuh dulunya motor kakak saya cuy. Nah, udah nggak kelihatan nih. Jadi si Minami ini dulunya adalah motor punya kakak saya. Punya kakak saya yang dibeli tahun 2005 cuy. Ini tuh adalah Satria FV CBU yang awal-awal gitu ya. Kan ada yang 2005, 2006, 2004 tuh kalau nggak salah masih Rider gitu ya. Rider 150. Nah, ini tuh udah Satria cuy. Jadi waktu itu tuh waktu saya SMA ya, waktu kakak saya SMA itu dibeliin motor ini cuy, dan belinya tuh motor anjing goblok, langsung masuk aja. Dan motor ini tuh jadi waktu pertama keluar itu langsung beli dan harus inden dulu cuy, dulu tuh harus inden dulu mungkin sekitar berapa ya, 2 minggu gitu, sekitar 2 mingguan inden dulu. Dan baru motornya tuh datang gitu. Terus motor ini tuh dipakai sama kakak saya dari dia SMA sampai kuliah. Nah waktu sesudah kuliah itu ya kondisinya mengenaskan gitu cuy lah. Udah nggak dipakai lagi dan benar-benar nggak terawat gitu. Benar-benar nggak terawat, oli nggak pernah diganti, nggak pernah dihidupin, bahkan sampai 5 tahun nggak pernah hidup ini motor ya. Motor ini nggak pernah hidup, sampai bensinnya tuh aduh anjing kadaluarsa lah pokoknya mah. Ada wrecking cuy, sampai bensinnya tuh kadaluarsa gitu. Kita ikutin wrecking cuy, udah ada lampunya anjir. Nah jadi setelah itu tuh motornya nggak terawat, nggak pernah dihidupin, dan ya gimana ya, saya tuh mungkin sebagai penyelamatnya gitu cuy. Anjay, penyelamat gak tuh, karena sayang motor ini tuh lebar gitu ya, nggak pernah dipakai, jadi saya pakai gitu. Itu tuh waktu saya SMA. Nah itu saya pakai tuh motor, bangkitin lagi gitu ya, itu motor ini gitu maksudnya. Jadi dirawat lagi dari yang tadinya bobrok sampai sekarang ini cuy. Nah jadi selama saya merestore lah istilahnya gitu, satu persatu. Jadi saya tuh punya beberapa penyakit yang melegenda gitu di Satria F gitu tuh. Jadi penyakit-penyakit ini tuh sangat umum ditemui di motor Satria ya. Langsung aja saya mau bahas ini sebenarnya gitu. Dia mau basa-basi doang aja. Anjing ngangkat anjing atasnya. Belum gaspol udah ngangkat lah. Nah jadi penyakitnya tuh yang pertama ialah yang paling saya rasain gitu dulu, apalagi dulu kan masih belajar naik kopling gitu ya. Jadi ini tuh motor kopling pertama saya dan motor pertama saya juga sih. Itu tuh keluhannya yaitu susah netral, susah banget itu yang namanya netral. Harus goyang kanan kiri, maju mundur baru bisa. Nah di sini saya akan membahas sama solusinya juga gitu ya, yang udah pengalaman saya gitu, sepengalaman saya mengatasi masalah-masalah ini gitu. Wajib.
Nah, untuk yang sesa netral ini, jadi solusinya, jadi si sesa netral ini penyebabnya tuh biasanya gitu ya. Yang pertama bisa dari ini cuy, kabel kopling ya. Jadi kabel koplingnya itu setelannya jaraknya kurang main gitu, kurang jauh jarak koplingnya. Dan kalian bisa setel dari baut ini nih cuy. Ini kelihatan nggak ya malam-malam? Nih baut yang ini yang di pinggir handle koplingnya. Itu kalian bisa jauhin jarak koplingnya, dan di beberapa motor itu udah bisa membantu. Nah, selain itu bisa juga dari kampas kopling yang udah habis gitu. Kalau kampas kopling udah tipis atau udah habis mah ya diganti gitu cuy. Kalau saya dulu dari kampas kopling yang udah habis sih, jadi susah netral. Dan bisa juga dari oli yang gak cocok gitu. Jadi olinya tuh pakai oli abal-abal, nah itu bisa. Dulu tuh saya ngalamin susah netral itu pas pakai oli SGO cuy. Mungkin udah nggak cocok lagi di motor ini ya kalau oli SGO. Jadi kayak gitu. Pas saya ganti merek-merek oli udah aman. Nah, itu adalah masalah pertama yang sering dialami. Lalu yang kedua ada masalah lain, yaitu mesinnya cepat panas cuy. Nah, untuk mesin cepat panas ini misalkan kalian baru jalan sebentar gitu, si hawa-hawa mesinnya tuh udah kerasa sampai kaki. Nah, itu mesin cepat panas tuh kayak gitu cuy. Anjir. Nah, untuk penyebab dari mesin cepat panas tuh biasanya dari oli ya. Dari oli ataupun dari filter oli gitu cuy. Dan bisa juga dari kisi-kisi oil cooler. Jadi di Satira EV ini kan masih berpendingin udara alias atau berpendingin oli ya, yang mengandalkan dari kisi-kisi oil cooler. Itu tuh bukan radiator cuy, kalau orang awam nyebutnya radiator ya. Nah, biasanya si kisi-kisi oil cooler itu dia tuh udah bengkok-bengkok karena kena kerikil atau gimana ya. Jadi angin tuh nggak bisa menghambat maksimal. Nah, solusinya bisa kalian rapihin lagi si kisi-kisi itu biar kebuka, pakai pinset. Bisa pakai pinset gitu, dirapihin lagi biar si aliran udaranya tuh bagus lagi gitu cuy ke oil coolernya ya. Terus oli juga pakai merek yang bagus biar pendinginannya maksimal. Dan bisa juga dari filter ori yang udah mampet. Kalau filter ori udah mampet ya sirkulasi oli juga terganggu cuy. Anjing, itu keong atau speed di situ. Gak ada takut-takutnya anjir. Nah, itu penyebab utama dari mesin cepat panas kalau masih standaran ya. Terus ada lagi masalah yang lain, yaitu mesinnya berisik. Nah, ini juga banyak dialami. Kalau mesinnya berisik, itu tuh saya juga pernah ngalamin dulu ya. Gara-gara rantai kampratnya itu longgar cuy, atau rantai ketengnya udah longgar. Jadi bunyi tik 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 gitu, atau tek 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 tek. Nah, jadi bunyinya kayak gitu karena menabrak bantalannya gitu. Nah, untuk mesin berisik ini bisa juga dari itu penyebabnya, atau bisa juga dari klep gitu ya, klep yang udah longgar. Solusinya kalau klep yang udah longgar itu tuh harus disetting lagi sim-simannya gitu, disesuaikan lagi. Nah, bisa juga dari tanjokan keteng atau tanjokan tensioner cuy. Nah, kalau tanjokan tensioner ini dia tuh kan menekan rantai keteng supaya nggak longgar gitu. Makanya tuh pakai pegas. Nah, biasanya pegasnya itu udah lemah syahwat gitu cuy. Itu kekurangannya. Nah, kalian bisa ganti juga kan itunya, tensioner ketengnya ya, sama yang original lagi. Itu cara mengatasi mesin berisik yang paling utama gitu cuy, dari rantai keteng biasanya ya. Nah, saya juga nggak saranin ya kalian pakai tensioner yang manual gitu ya, meskipun di beberapa motor aman, tapi belum tentu di motor kita aman gitu. Daripada mending pakai yang ori aja cuy, karena yang ori itu ada pegasnya jadi main gitu, gak selamanya kenceng terus. Gitu cuy. Terus ada lagi masalah yaitu kalau hujan kayak gini, ini mah hujannya kecil ya cuy. Nah, kalau hujan besar itu suka mogok, atau sehabis dicuci juga suka mogok gitu. Nah, itu sebenarnya masalahnya simpel banget. Itu tuh masalahnya karena
busi kita tuh kemasukan air. Busi kita terus kemasukan air, dan air itu menggenang di busi itu, jadi nggak bisa ngeluarin api gitu cuy. Listriknya nggak ngalir ya dari coil itu. Nah itu ada beberapa cara juga untuk mengatasinya. Sebenarnya di Satria FU itu bloknya udah disediain tempat pembuangan air ya dari busi. Itu tuh ada di bawah knalpot cuy. Ada di bawah knalpot itu, ada di bawah header ya, lubangnya tuh. Nah karena ada di bawah header dan berpas-pasan dengan ban depan gitu, jadi sering kena cipratan ban depan dan akhirnya tersumbat lumpur. Nah cara mengatasinya yaitu kalian bisa ambil sedotan atau semat sate gitu ya, ditojos-tojos, ditusuk-tusuk biar lancar lagi si lubangnya. Terus cek juga cok businya, mungkin udah jelek atau udah getas, nah itu ganti. Atau bisa juga dari teman-teman Satria FU juga ada cara lain, yaitu si cok businya disolasiin, dibungkus solasi gitu cuy, biar airnya nggak masuk ya. Nanti saya cari-cari referensi lah kalau yang itu. Tapi alhamdulillah untuk motor ini aman sih, cok businya masih ori. Dan pernah mogok sekali doang, itu pun hujannya sangat deras sampai banjir ya tuh, sampai nyiprat ke busi pokoknya air banjirnya, jadi mogok. Nah jadi masalah yang terakhir itu ada rantainya berisik ya. Nah untuk rantainya berisik ini biasanya ini tuh rantainya longgar dan nabrak-nabrak bantalannya gitu. Solusinya untuk rantai berisik ini itu tuh bisa kalian ganti sama yang merek yang lebih bagus. Kalau ini saya pakai TK Racing, aman sih. Dan bisa rada dikencengin gitu, tapi jangan kencang-kencang juga, takutnya putus si rantainya. Saya lupa. Ini untuk performa ya, jadi biasanya tuh di gas-gas tuh ngempos gitu. Itu kalau pakai karbu standar ya gitu. Nah waktu masih standar tuh di gas-gas tuh kadang ngempos, kadang top speednya cuman berapa gitu, cuma 60, nggak bisa naik lagi. Nah itu tuh penyebabnya biasanya ada di karet vakum atau karet vakum karburatornya ya. Nah itu tuh biasanya udah sobek atau udah getas atau udah kaku. Itu tinggal diganti aja cuy, insya Allah bakal balik normal lagi. Wanci. Weh. Parah Sophie Food. Itu jadi itu dia masalah-masalah dari Satria FU ya yang melegenda gitu. Mungkin beberapa teman-teman juga udah pernah mengalami masalah-masalah tersebut. Tulis di kolom komentar kalian nemuin masalah apa yang paling mengganggu gitu ya cuy. Kalau saya mah itu sih yang hujan mogok itu ngeganggu banget sih. Nah jika kalian suka dengan video seperti ini silahkan klik like. Jika kalian terbantu juga klik like lah. Jangan lupa subscribe. Kalau mau kepo Instagram juga boleh nih saya tampilkan. Nama saya mau pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita maju. Hujannya cuy nggak kuat. Anjing tarik kenceng banget anjir. Gear 3 masih ngangkat.